Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kebersihan, makanan, dan juga sistem imun. Sebenarnya apa sih hubungannya dari tiga hal itu? Nah, kita mau ngajak ngobrol seorang dokter yang pastinya akan berkaitan dengan tiga topik itu. Halo malam dokter, apa Sore, sore, kabar? apa kabar? Sehat dong, Sehat. sehat ya? Selalu sehat ya sama keluarga ya. Nah, tapi Ya, malam ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Dokter Christopher seputar mm-mm. kebersihan, makanan, dan sistem imun tubuh. Sebenarnya apa sih hubungannya? Nah, itu yang akan kita bahas. Dokter, aku Oke. pengen tanya deh, Dokter Ah, ah. Christopher, sebenarnya sistem imun tubuh itu pola kerjanya kayak gimana sih, Dok? Oke, jadi sebenarnya kan kalau misalnya imun kita itu akan terpicu kalau misalnya ada benda asing yang masuk di dalam tubuh kita nih. Bisa dari virus, bisa dari bakteri, itu ya, atau dari benda asing. Jika ada hal yang menurut tubuh kita itu asing yang ingin menyerang tubuh kita, baru tuh akan dikeluarin sama lah. Nah, cuman masalahnya di tubuh kita itu kan ada hal-hal yang mempengaruhi seberapa kuatkah sistem pertahanan tubuh kita atau imun kita. Salah satu faktornya itu adalah nutrisi. Tapi nutrisi ini nggak berdiri sendiri. Jadi nggak cuma nutrisi doang nih yang harus dipenuhi supaya kebutuhan atau imun kita tetap bagus. Harus Mm-mm. juga dipenuhi juga dengan stres. Jangan stres. Itu juga sangat berpengaruh. Terus Jadi yang pasti. ketiga, Mm-mm. ya harus ada exercise juga, olahraga. Itu juga mempengaruhi sama imunitas kita. Terus yang satu lagi, jangan lupa yang terakhir, yang orang suka lupa, yaitu istirahat, tidur yang cukup. Jadi sebenarnya empat pilar ini yang sangat mempengaruhi bagaimana bagusnya atau tubuh kita itu bisa berperang melawan virus atau bakteri di sekitar kita. Banyak juga kan dok orang yang terkena COVID tapi gejalanya ringan. Tapi di Hmm, sisi lain ada yang gejalanya berat. Nah itu apa disebabkan oleh sistem imun tubuh masing-masing juga dok? betul, itu salah satunya dipengaruhi sama imun tubuh kita. Kalau yang imun tubuhnya bagus, dia ketika ada bakteri atau virus yang masuk, dia akan pasti langsung menyerang tuh. Nah kalau kata pakar nih dok, 70% sistem imun tubuh itu dipengaruhi oleh kesehatan saluran cerna. Emang bener gitu ya dok? Karena benda asing yang pertama kali masuk di tubuh kita itu dari mana? Dari mulut kan. Iya. Kita makan gitu ya, kita makan nasi, makan lauk, makan ayam, makan daging, itu kan masuk lewat mulut. Yang Mm-mm. terpapar dengan benda asing pertama kali itu di mana? Saluran cerna pastinya. Nah, sebenarnya semua itu masuk ke pertahanan tubuh kita. Dari proses asam lambung, dari proses enzim pencernaan, dari proses pencernaan oleh bakteri-bakteri yang baik di dalam tubuh kita. Kan di tubuh kita di usus itu ada bakteri baik sama bakteri jahat. Kalau Mm-mm. itu komposisinya tidak sesuai pun, misalnya lebih banyak bakteri yang jahatnya daripada yang baik, perut kita juga nggak akan nyaman Bener nggak sehari-harinya. sih dok sebenarnya kalau sehatnya saluran pencernaan di tubuh kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh pola makan dan pola hidup yang bersih. Karena banyak banget orang yang kayak ah ya udahlah ya makan sembarang aja, makan gorengan aja tiap hari, tapi nggak tapi pengen tetap sehat gitu loh. Kalau sampai kena COVID nggak mikir gara-gara apa gitu loh ya. Kan kamu makan sembarangan nih, nggak percaya Oke. kalau makan harus diatur. Jadi ya gimana tuh dok? Bener nggak? Biasanya banyak orang yang ngomong kayak gitu tuh. Udah, nggak usah diet. Orang lagi pandemi, COVID, makan aja semuanya. Pokoknya biar imunnya bagus gitu katanya. Nah, itu sebenarnya persepsi yang salah. Hati-hati. Obesitas itu merupakan salah satu komorbid loh dari penyakit COVID ini. Jadi kalau misalnya orang itu obes, justru resiko untuk komplikasi akibat penyakit COVID itu lebih besar dibandingkan orang yang normal weight atau yang berat badannya itu seimbang. Terus yang kedua, higienitas makanan yang tadi saya bilang. Mm-mm. Kalau makanannya jorok gitu ya, kita nggak tahu beli di mana gitu. Terus masaknya juga kita nggak tahu atau masaknya nggak mateng, misalnya daging kita beli tapi masak daging nggak mateng gitu. Itu berpotensi untuk menimbulkan penyakit. Terus bagaimana dengan komposisi makanan? Pernah dengar nggak dulu beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu pernah populer yang makannya cuma detox doang dari Oh iya. buah-buahan, sayur gitu ya, jus buah, sayur. Pagi, siang, malam dia cuma makan jus buah atau sayur doang.
Malah itu masih ngehits loh dok sampai sekarang. Teman-temanku juga Ya banyak betul, yang bilang masih di masih TikTok ngehits ya. ada enam minuman gitu kan yang harus diminum dan itu kayak isinya sayur sama buah doang. Itu boleh Iya, juga terus nggak sih kayak gitu? tiap hari minumnya cuman itu doang gitu. Mm-mm. Tujuannya buat turunin berat badan. Cuman hati-hati ya, maksud saya ketika kita minum jus buah sama sayur itu kan isinya cuman bener-bener totally dari karbohidrat. Yaitu Mhm. karbohidrat yang ada di buah dan sayur. Orang nggak ngerasa bahwa, oh buah itu karbohidrat juga ya, sayur itu karbohidrat juga ya. Mereka nggak tahu itu. Mereka cuma minum itu dan isinya karbohidrat. Tidak ada protein dan juga lemak. Sedangkan salah satu yang bahan bakar untuk ngebentuk imun tubuh kita supaya bisa berperang, memproduksi imun tubuh yang bagus, itu adalah salah satunya adalah protein. Kalau kita kekurangan protein, paling sering gejala yang muncul apa? Kulitnya kering. Salah satu tanda kekurangan vitamin A, karena vitamin A juga banyak Hmm. terdapat di sumber protein dan lemak. Karena vitamin A itu larut lemak. Itu kita nggak bisa dapat dari kita makan buah doang sebenarnya, atau sayur doang. Terus, Komposisi makanan itu juga penting berarti ya, dok ya, untuk betul. menjaga hidup sehat kita dari dalam. Nah, kalau pola hidup bersih sendiri, sebenarnya yang benar itu seperti apa sih dok? Terutama untuk mencegah kita terpapar COVID-19. Cuci tangan pokoknya. Setiap kali kita mau makan itu harus cuci tangan dulu deh. Cuci tangannya. Jangan lupa, mau makan dimanapun kita habis megang apa, megang lift, megang kunci, pegang handphone gitu ya. Kita nggak tahu itu kotor apa enggak. Baiknya sih yang nomor satu adalah cuci tangan dulu. Mm-mm. Sebelum kita melepas masker atau pegang hidung gitu, lebih baik kita cuci tangan dulu deh. Itu yang paling aman. Terus yang kedua, untuk proses menyiapkan makanannya pun juga kita jangan lupa harus cuci tangan. Kita mau Mm-mm. masak sayur, masak daging gitu ya, masak ikan, ngambil nasi, itu juga jangan lupa harus cuci tangan dulu. Karena sumber penularan terbesar itu adalah dari tangan kita. Nah, kalau dari luar nih dok, apakah memang benar kata-kata orang yang lo kalau misalnya lagi pandemi habis dari luar langsung mandi dong. Sampai kadang-kadang tuh ada orang yang gara-gara harus keluar rumah beberapa kali tuh mandi sampai 4 kali sehari sampai 5 kali sehari. Itu gimana pandangan dokter? Boleh-boleh aja. Bagus justru kayak gitu. Nggak ada masalah. Kita keluar, terpapar dari luar, kita kan nggak tahu di depan itu kita habis terpapar sama apa gitu ya. Badan kita kotor apa enggak gitu kan. Baju, kalau habis di luar ya, sampai rumah ganti, cuci. Jangan dipakai lagi baju yang udah kita pakai keluar gitu kan. Nah, untungnya Prima Protect juga ada sabun cuci tangan, lalu ada hand sanitizer gel dan juga semprot. Jadi kalau kalian butuh desinfektan rumah, langsung aja ke toko terdekat dan cari produk Prima Protect yang sudah terpercaya. Nah, untuk pola makan dan daya tahan tubuh nih dok, kira-kira apa aja sih yang dokter rekomendasikan makanan yang baik untuk daya tahan tubuh? Lalu makanannya kayak gimana yang harus dihindari dan dapat menurunkan sistem imun tubuh? Tadi udah ada yang nanya juga nih, tapi belum sempat kita Ya, jawab. Gimana dok? oke. Prinsipnya makanan pola gizi seimbang. Kenapa? Karena yang dikatakan gizi seimbang itu karbohidrat, protein, lemak itu harus komposisinya ideal, balance. Kenapa? Karena tubuh kita itu masih memerlukan yang namanya karbohidrat, memerlukan yang namanya protein, dan memerlukan yang namanya lemak. Itu prinsipnya. Cuman karbohidrat yang mana? Protein yang mana? Lemak yang mana? Karbohidrat itu ada karbohidrat kompleks sama karbohidrat simpleks. Kenapa dia dibilang simpleks? Karena dia lebih gampang diserap di badan kita. Contohnya adalah minuman-minuman manis yang di dalam botol-botolan itu atau dalam bentuk gula gitu ya. Itu adalah karbohidrat yang simpleks. Protein. Protein itu ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein sebenarnya apa aja nggak masalah. Mau daging ayam, daging ikan, daging sapi, tahu, tempe, telur, susu, that's fine. Oke-oke aja. Tapi harus dikonsumsi sesuai sama kebutuhan kita. Jangan kurang, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan pun juga efeknya nggak bagus. Dia akan memperberat kerja ginjal gitu. Lemak di makanan kita ada dua jenis juga, lemak jenuh sama lemak nggak jenuh. Lemak jenuh ini paling murah dan paling gampang didapatkan. Lemak jenuh ya. Makanya di makanan kita sehari-hari itu banyak banget lemak jenuhnya. Sehingga WHO atau dari Kemenkes itu selalu menggembar-gemborkan untuk membatasi asupan lemak jenuh kita. Lemak jenuh itu dari mana sih? Minyak kelapa sawit, margarin, mentega, keju gitu ya, bumbu
kacang, itu semua lemak jenuh. Bayangin kan, kita gampang banget tuh dapetin makanan seperti itu, lemak jenuhnya. Tanpa kita Jadi, sangka ya dok, ternyata kita makannya lemak jenuh semua. iya, makanya kalau yang terlalu over lemak jenuh itu nggak bagus. Apalagi untuk imun kita. Justru kita perlu lemak yang tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu dari mana sih? Dari alpukat, dari minyak zaitun, minyak canola, atau dari ikan laut. Justru harus perbanyak asupan lemak yang tidak jenuh tadi. Tidak jenuh. Dok, kali ini aku mau nanya seputar sesuatu yang banyak banget terjadi pada orang-orang nih dok. Sarapan pagi, katanya penting untuk energi, tapi kan karena banyak banget yang sibuk, jadi kebiasaan ini tuh pasti nggak selalu setiap hari bisa dilakukan gitu, malah lebih sering dilawatin. Nah, itu berpengaruh nggak sih dok terhadap sistem imun tubuh? Oke, kalau misalnya asupan harian kita itu bisa kita dapatkan dari makan siang dan makan malam, sebenarnya sih fine-fine aja. Cuman yang menjadi permasalahan adalah kita sering skip sarapan pagi, itu mengakibatkan asupan harian kita itu jadi nggak cukup untuk satu harinya. Jadi kita cuma makan siang, makan malam doang. Kadang-kadang makan malam juga enggak gitu kan. Cuma makan siang doang gitu. Kalau saya sih menyarankan lebih baik kita mulai dengan sarapan pagi. Karena sarapan pagi itu yang ngebuat bagaimana kita itu dapat bekerja dalam siang dan malam sampai sorenya. Kalau ditanya sarapan pagi penting apa enggak? Oh, penting banget sarapan pagi. Tapi tetap komposisinya harus kita perhatikan. Dok, untuk orang-orang yang sibuk nih, kadang kan lebih praktis untuk makan di luar gitu ya. Apalagi kalau yang single, yang ngekos, pasti udah nggak bakal sempat dibekelin atau masak dulu gitu sebelum berangkat ke kantor. Kalau menurut dokter gimana kebiasaan jajan di luar rumah ini? Sebenarnya sih nggak ada masalah juga ya. Saya juga sering beli makanan di luar gitu, atau nggak misalnya pesan online kan sekarang banyak gampang banget tuh ya pesan online gitu. Cuman ya kita harus memastikan bahwa makanan yang kita beli itu bersih. Itu yang pertama. Kita harus yakin dulu. Terus yang kedua harus memastikan bahwa makanan itu matang, matang sempurna. Jadi jangan sampai kita beli yang setengah matang kayak gitu. Itu ada resikonya soalnya kalau kayak gitu. Terus yang ketiga, komposisinya harus sesuai. Yang tadi saya bilang, harus seimbang. Jadi, hati-hati sama makanan-makanan itu yang high kalori atau yang cuma isinya karbohidrat. Contoh ya, martabak manis misalnya. Itu enak banget sebenarnya. Saya Enak pun juga banget tuh suka. dok. Ya, apalagi coklat, kacang, wijen, keju gitu kan. Keju. Itu isinya karbohidrat sama lemak doang isinya. Nah, kita harus hati-hati. Kita yang makan-makan kayak gitu masih boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja, tapi kita jangan berlebihan. Nah dok, Yes. tapi kan masih banyak juga nih, terutama anak-anak kuliahan gitu ya, yang bukan sekedar pesan online, tapi makan di luar, makan di emperan gitu ya, makan di kedai-kedai di pinggir jalan gitu ya. Apa sih kiat-kiat dokter untuk tetap aman, tapi harus makan, kalau harus tetap makan di luar, tapi tetap aman gitu. eh itu juga harus hati-hati karena sekarang angka penularan itu juga banyak yang terjadi akibat makan bersama sebenarnya. Di kantor makan siang bareng gitu ya. Sebelahan kita nganggap bahwa dia teman kita ngobrol setiap hari nggak ada masalah. Ketika kita makan kan kita nggak pakai masker. Kita kan buka masker ya kan, makan bareng. Nah, itu resiko penularan sering terjadi di situ. Atau nggak di restoran, di ruangan tertutup gitu. Kita ngerasa bahwa oh semua kita kenal satu keluarga. Jadi kita nggak ada yang pakai masker, ngobrol sambil kita makan. Itu harus hati-hati. Kalau saran saya sih kalau mau makan, cari waktu. Jadi jangan makan bareng-bareng rame-rame. Misalnya contoh makan di kantor, satunya di pojok sana, satunya di pojok sana gitu. Jadi jangan berdekatan. Itu yang paling ideal. Terus jangan di waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya emang jam makan siang jam 12 sampai jam 1, ya udah kamu makannya jam 12, saya makan setengah 1, dia makan jam 1, misalnya kayak gitu. Nah, yang nggak bisa kita hindari itu kan kalau misalnya kita ke restoran makan bareng sama keluarga atau sama Nah, teman-teman kantor, ya iya, itulah kita gimana ya, jadinya harus harus menahan hati-hati diri dulu ya juga. dok. Betul. Soalnya Sebenarnya yang kan paling ideal itu cuci tangan pakai sabun sih. Itu yang pertama dulu. Kalau misalnya ada air mengalir, ada sabun, ya kita cucilah. Pilihlah itu dulu nomor satunya, pakai sabun dulu. Cuci itu.
Terus kalau nggak ada nih, lagi di jalan gitu, misalnya abis ngambil parkir atau apa, abis pegang duit, gitu, mau nggak mau, terus kita di mobil lagi mau makan atau apa, ya nggak ada pilihan lain ya kita pakai hand sanitizer. Itu bagus juga kok. Oke, itu dapat mengurangi juga kuman di dalam di tangan kita dengan kita menggunakan hand sanitizer. Oke, ini sekalian tutorial ya dok berarti ya. Nih buat temen-temen yang belum paham banget gimana cara pakai hand sanitizer dengan benar, lihat nih dokter gimana cara pakainya dok. Coba ulang dok. Oke, Aku juga ini pengen hand coba. sanitizer. Kita Mm-mm. ambil aja di sini. Oke, Oke. Di sana telapak tangan dulu. tapak Ini tangan kurang lebih dulu. 20 sampai 30 detik. Telapak tangan, terus punggung tangan, Oke. terus sela-sela jari. Mm-mm. Oke. Sela-sela jarinya begini. Ya. Terus begini. Oke. Oke, terus jempol. Kiri kanan, terus kuku Udah deh, kering gimana dok? kuku. Nah, ini kan peragain jadi pelan-pelan. Kalau Jadi cuci kalau udah tangan kan kering cepet nanti. diambil lagi ya. Ambil lagi dong. Gitu. Terus kalau udah jangan dikepret-kepret. Nggak boleh tuh. Biar Jadi kering gitu biarin tuh aja. tangannya begini-begini gitu kan. Itu jangan. Biarin aja nanti kering sendiri kok. Sebenarnya apa aja sih dok penyakit yang mungkin timbul akibat pola hidup yang nggak bersih, terutama yang dapat mempengaruhi saluran cerna dan imunitas tubuh. Kalau kita nggak cuci tangan ya, Hmm. penyebabnya oke. Berarti yang berhubungan sama foodborne disease jadi yang bisa menularkan dari tangan. Contoh yang paling sering deh misalnya kita diare, mencret, kenapa? Tipes. Itu satu. Dampak kita nggak cuci tangan. Terus yang kedua apalagi? Hepatitis A. Orang taunya virus hepatitis A dari hepatitis itu menular dari darah, misalnya dari air liur. Enggak, ternyata dari kita nggak jaga kebersihan tangan kita juga. Ternyata orang bisa tertular loh penyakit hepatitis yang namanya hepatitis A tersebut. Jadi bisa tertular dari makanan, itu dari kita kotor, gitu kan, dari tangan yang kita nggak bersih, kita terus makan itu bisa. Terus selain itu, selain makan apalagi? Ini sakit mata. Kalau ada orang Sakit mah sakit mata, kita kucek-kucek, kita nggak cuci tangan gitu kan, bisa sekali menular. Dia habis pegang gagang pintu atau pegang HP kita, dia sakit mata dia nggak tahu. Terus kita pegang, kita kucek-kucek, oh, itu bisa juga kita ketularan. Itu harus hati-hati. Oke, pokoknya tipsnya nomor satu, jangan termakan hoax. Jadi jangan terlalu percaya sama berita-berita yang beredar tentang makanan. Kan banyak banget tuh dari awal pandemi sampai sekarang. Disuruh makan bawang putih lah yang banyak, disuruh makan air lemon lah, disuruh makan daun rebusan daun apalah, katanya kayak gitu kan banyak tuh. empon-empon. Pon-pon. Pokoknya intinya jangan termakan hoax gitu. Nomor satu, harus cari dari berita atau sumber yang terpercaya dulu. Gitu. Jadi Karena kan empon-empon sekarang banyak tuh empon-emponan, it's good gitu. Itu bagus untuk meningkatkan imunitas kita dari flavonoid, dari adanya antioksidan, itu bagus. Kan sekarang banyak yang beredar kayak oke, makan bawang putih 10 biji katanya supaya bakteri di imun di tubuh kita, di mulut kita juga ikutan mati dan lain-lain. Yang seperti itu yang harus hati-hati maksud saya. Nggak sepenuhnya benar. Terus kedua, jagalah pola makan dengan gizi seimbang. Harus ada asupan dari karbohidrat, protein, dan lemak yang tercukupi. Terus yang ketiga, jangan stres. Karena kalau stres, meskipun kita makannya bagus, imun kita juga pasti akan turun, ngedrop. Yang keempat, tetap berolahraga, aktivitas fisik minimal 30 menit, cuman sebentar. Ini aja kita duduk nongkrong begini udah hampir 1 jam ya. iya. 30 menit olahraga itu cukup dilakukan setiap hari. Terus yang kelima, jangan lupa istirahat, tidur yang cukup. Kalau kita tidur kurang, mau makannya bener, mau kita nggak stres, lama-lama jadi stres juga kok. Karena kurang tidur, jadi gampang ngomel-ngomel nanti kalau kurang tidur. Karena ya kalau kita Benar. istirahat bagus, imunitas kita itu kan kita terjadi selama kita tidur tuh. Selama kita tidur, detox tubuh kita, liver kita melakukan detox, gitu kan, perbaikan sel-sel imun tubuh kita pada saat tidur. Kalau kita kurang tidur, hormon stres pasti akan meningkat. Itu semua yang mempengaruhi imunitas kita. Sekian tipsnya dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Thank you banget juga untuk Dr. Christopher. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan mengenai topik-topik lainnya. Pantengin aja terus Instagramnya Prima Protect.
puas. Thank you so much for joining. Sampai jumpa lagi, Dok. Bye-bye. Sampai jumpa Makasih lagi. ya. Sampai jumpa. Dadah.